Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali bersama kami dalam program kajian di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini kita akan membahas kembali salah satu buku yang luar biasa karya pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang berjudul Tajalliyat Ilahiyah atau Penampakan Kebesaran Tuhan. Bersama kita telah hadir dua orang narasumber yang istimewa. Yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi dan yang kedua adalah Maulana Ataul Hai. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di studio dengan buku yang baru tentunya Pak ya. Mungkin Pak Eki silakan disampaikan apa latar belakang dari penulisan buku ini Pak. Kasih, ini bukan buku baru Pak, karena sudah diterjemahkan pertama kali tahun 1975, ya kan, oleh almarhum Pak Said Syekh Muhammad Al-Jailani, Ubali sesepuh kita, juga almarhum Pak Raden Ahmad Anwar. Ini yang saya pegang ini cetakan ke-7 yang diterbitkan tahun 2018 Desember. Bukunya juga tipis, lebih kurang 48 halaman lah dengan lampiran-lampirannya. Kemudian pertama kali diterbitkan di Kadian tahun 1906. Tapi karena buku ini belum selesai oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam tulis, maka buku ini tidak diedarkan. Nah, baru diedarkan itu tahun 1922 di tangan atas perintah Khalifatul Masih Sani. Begitu. Dan diterbitkan tahun 2006 dalam bahasa Inggris ya. Judulnya adalah Divine Manifestations ya, atau Penampakan Kebesaran Tuhan. Jadi itu latar belakang dari penerbitan buku ini. Jadi intinya adalah buku ini lagi menegaskan bahwa beliau menerima banyak wahyu ya terkait dengan fenomena alam. Apa? Gempa bumi. Gempa bumi ini sejak beliau tulis 1906 memang sudah banyak terjadi dan itu juga sudah dinubuatkan sebelumnya. Nah, ditegaskan lagi tentang gempa pada saat beliau tulis buku ini. Ya. Disinggung juga tentang wabah pes yang baru saja berhenti, sudah habis pandemiknya ya. Ya, itu sudah kita bahas di buku Bah Tranuh. Itu barangkali. Terima kasih Pak Eki. Nah Pak Atta, ini kan judulnya sangat fenomenal ya, Penampakan Kebesaran Tuhan. Tentunya sangat menarik, tadi Pak Eki sedikit sudah sampaikan kisi-kisinya. Mungkin Pak Atta bisa sampaikan apa saja pokok-pokok bahasannya dalam buku ini. Baik, jazakumullah. Di dalam buku ini ya, Hazrat Masih Maud alaihissalam di awal ya, di permulaan buku ini, beliau menyampaikan salah satu wahyu yang beliau terima, bahwa berkaitan dengan akan terjadi 5 kali gempa. 5 kali gempa? Iya, akan terjadi 5 kali gempa. Kemudian setelah itu, di dalam buku ini beliau juga menyampaikan beberapa wahyu, yang mana di dalam wahyu tersebut, Allah Ta'ala itu berada di baliknya, yakni bahwa Allah Ta'ala mendukung atas pendakwaan beliau ini. Nah, kemudian di pertengahan ya, Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis bahwa gempa bumi dan wabah pes ya, yang telah terjadi ini itu merupakan suratan takdir, katanya. Ya, suratan takdir. Nah, di mana
Karena ini sesuai dengan hadis. Ya. Hadis Rasulullah SAW berkaitan bahwa nanti Al-Masih yang akan datang itu tiupannya itu akan membinasakan banyak orang. Ya. Tapi ini bukan berarti bahwa Hajat Masih Maud alaihissalam itu seorang ahli sihir atau seorang ahli tenun. Ya. Tapi ini menandakan bahwa bukan karena tapi karena nafas suci ya, karena tulisan-tulisan beliau ini ya, sehingga orang-orang itu menolak pendakwaan beliau, yang karena penolakan itulah ya diturunkan azab atas orang-orang tersebut begitu. Nah, selain itu juga di sini juga disebutkan 2 buah gempa yang terjadi di zaman beliau alaihissalam, yang mana nubuatan itu sudah terjadi sebelumnya, yaitu gempa yang pertama itu tahun 4 April 1905 dan yang kedua itu tanggal 27 ya, Februari tahun 1906. Nah, jadi ketika beliau menerima wahyu 5 kali, ya akan terjadi 5 kali gempa, ya beliau buktikan bahwa sebelumnya pun tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Eki, sebelumnya pun sudah ada nubuatan-nubuatan tentang adanya gempa itu tadi, ya. Dan itu terjadi ya pada tanggal 4 April 1905 ya. Digambarkan di situ bahwa gempa itu memakan korban sekitar 20.000 jiwa. Sekitar 20.000 jiwa. Kemudian Hajat Masih Maud alaihissalam juga menyampaikan di dalam buku ini ya, ada 2 macam nubuatan. Yang pertama itu beliau menyatakan bahwa nubuatan itu sebagai wa'id. Wa'id itu adalah ancaman ya, diterjemahkan di situ ancaman ataupun peringatan ya. Nah, yang kedua itu disebut sebagai berupa janji. Jadi nubuatan berupa janji. Nah, berkaitan yang pertama beliau sampaikan ya berkaitan dengan nubuatan yang dalam artian wa'id tadi, beliau jelaskan bahwa nubuatan ini akan bisa terhindar ya. Terhindar, ancaman ini akan terhindar bagi orang-orang apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di dalam buku ini juga Hajat Masih Maud alaihissalam menyinggung mengenai masalah kenabian. Ya. Di situ juga disinggung masalah kenabian. Masya Allah, luar biasa. Kita akan bahas lebih jauh. Mungkin Pak Eki ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Tentang earthquake atau gempa bumi yang 4 April 1905 ya, memang itu terjadi di daerah Hindia Utara, Hindustan, itu dengan skala Richter dalam pencarian ya, data gitu, berkekuatan 7,8 skala Richter. Bayangkan, coba yang gempa bumi kemarin di Turki, di Syria, itu kan di bawah 7,8. Iya. Demikian hebat ya. Jadi beliau katakan dalam buku ini bahwa dalam surat, beliau kutip surat Al-Jin ya, ayat 27-28 ya. La yudhiru ala ghaibi ahadin ila manir tado minar rusul. Begitu. Ilmu ya gaib yang jelas hanya diberikan kepada Rasul terpilih dan tidak kepada orang lain. Jadi dimaknai itu adalah beliau menerima ini petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa kabar-kabar gaib tentang gempa dan juga wes yang kemarin kan begitu. Itu untuk membuktikan bahwa beliau memang dapat bimbingan dari Allah Ta'ala. Itu makna dari kenapa disebut bahwa gempa ini sebagai suatu wa'id, ancaman gitu, atau suatu janji. Ini adalah penampakan kebesaran Allah Ta'ala. Karena memang betul ini adalah satu fenomena alam yang kapanpun bisa terjadi, begitu kan. Tetapi dalam konteks ini beliau katakan sebelumnya beliau sampaikan ini akan terjadi seperti ini akan terjadi seperti itu. Yang disebut dengan hembusan nafas Al-Masih ya. Ini yang kemudian saya lompat sedikit, yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama itu sebagai pedang Al-Masih kan begitu. Seperti itu, yang haus darah seperti itu kan, seperti itu. Yang dimanai adalah nafas suci ya, bahwa diingatkan bahwa beliau adalah datang dari Allah Ta'ala, dan diingat bahwa Allah Ta'ala itu juga eksis loh, tajali gitu kan, bisa menambahkan diri berupa alam yang Allah Ta'ala sendiri ciptakan, dan itu sampaikan pada beliau, pada Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam akan terjadi fenomena seperti ini gitu. Nah, tadi dikatakan tentang kenabian oleh
Pak Atta. Jadi beliau katakan bahwa karena aku banyak menerima kabar-kabar gaib, banyak menerima nubuah-nubuah yang ilham atau wahyu yang non syariat ya. Maka itulah yang disebut dengan mukalamah muhtabah. Boleh saya bacakan ya barangkali ya. Begitu pula dia telah menganugerahkan kehormatan mukalamah dan muhatabah kepada diriku. Akan tetapi kehormatan ini kuperoleh hanya semata-mata karena mengikuti Rasulullah SAW. Seandainya aku bukan umat Rasulullah SAW dan tidak mengikuti beliau, maka sekiranya ada amal-amalku besarnya seperti sejumlah gunung-gunung, hal itu sekali-kali aku tidak akan mendapat kehormatan mukalamah muhtabah itu. Jadi bukan karena amalan-amalan beliau, tapi karena beliau mengikuti dan sebagai umat Rasulullah SAW. Sebab pada waktu sekarang ini kecuali kenabian Muhammad, semua kenabian sudah tutup. Nabi yang membawa syariat tidak dapat datang lagi. Akan tetapi Nabi yang tidak membawa syariat itu adalah mungkin. Namun syaratnya ialah umati, yaitu umat Rasulullah SAW, bukan dari umat lain. Demi ringkasnya, atas dasar itu pula aku adalah umati juga. Lagi pula Nabi. Dan kenabianku yakni mukalamah mukhatabah ilahiyah adalah bayangan dari kenabian Rasulullah SAW, dan tanpa itu kenabianku tidak ada artinya. Kenabian dari Nabi Muhammad SAW itulah yang telah zahir pada diriku, dan oleh karena aku hanyalah semata-mata zili, bayangan, serta umat dari Muhammad SAW. Maka hal demikian tidaklah mengurangi keagungan Rasulullah SAW. Ini yang disebut bahwa beliau banyak menerima kabar-kabar gaib, maka disebut dalam terma beliau itu mukalamah muhatabah. Dan karena beliau banyak menerima kabar, maka itu disebut dengan nabi. Tapi bukan syariat. Bukan gaib syariat. Dan juga sebagai apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebelum ke Pak Atta, ini menarik sekali penjelasan oleh Pak Eki terkait kenabian barusan Pak. Ya. Karena mungkin sebagai klarifikasi ya Pak ya, penjelasan tadi. Mungkin Pak Eki bisa jelaskan terkait kesalahpahaman Pak di kalangan tertentu bahwa dengan datangnya Nabi akan merubah ajaran atau agama Nabi Muhammad. Tadi dijelaskan oleh Bapak, tidak justru kan Pak. Justru sebetulnya adalah melanjutkan. Mungkin Pak Eki bisa lebih eksplor Pak, sedikit Pak. Ya, karena ini tidak lepas dari kedudukan beliau sebagai Al-Masih Al-Ma'ud. Nah, betul, ya kan? betul. Beliau mendapat perintah, petunjuk ataupun bimbingan dari Allah Ta'ala, diangkat beliau sebagai Al-Masih Al-Ma'ud, Al-Masih yang dijanjikan. Dan juga sebagai Imam Mahdi bagi umat Islam, kan begitu. Jadi beliau mendapatkan perintah itu dari mana? Apakah keinginan beliau sendiri? Kan tidak. Itu semua dari petunjuk Allah Ta'ala. Nah itu dalam bentuk kawan cakap tadi, mukalamah muhatabah itu. Tadi. Ya. Untuk apa? Untuk menegaskan kembali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untuk kembali lagi, kalau dikatakan Rasulullah SAW itu hadir ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, kan begitu. Dalam zaman beliau dan zaman yang akan datang, penyempurnaan akhlak itu diberikan frasa membunuh babi, kan begitu. Membunuh babi ataukah membunuh alat-alat buruk, kan begitu. Jadi bukan membunuh kitalul khinzir, bukan berarti membunuh hewan-hewan yang ada di hutan atau di mana, kan tidak. Tapi sifat-sifat. Kenapa babi dirujuk sebagai satu sifat buruk? Memang itu kiasannya seperti itu. Tidak dinisbahkan pada hewan lain keburukan itu. Tapi pada babi, kenapa? Karena babi diharamkan karenanya, kan seperti itu. Mungkin kalau yang diharamkan katakanlah semut, mungkin semut itu yang akan dirujuk, kan begitu ya. Karena saya menjawab pertanyaan Bapak. Jadi seperti itu. Jadi tugas Al-Masih Al-Ma'ud diberikan itu adalah untuk membunuh babi. Dan ada satu lagi yaktul babi dan yaksirus salib ya, untuk memecahkan salib. Itu mungkin bahasan lain. Terima kasih Pak Eki, itu menarik sekali dan luar biasa penjelasan itu.
Pak Atta, dalam buku ini kan tadi disebutkan beberapa peristiwa, ya ada gempa atau fenomena alam lah katakan seperti itu. Nah, bagaimana hal ini dapat disebutkan mendukung pendakwaan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam tadi? Iya. Jadi sebagaimana di dalam buku ini ya, bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa gempa-gempa yang terjadi, kemudian pes ya, wabah pes itu merupakan fenomena alam. Memang benar, itu merupakan fenomena alam yang mana dari fenomena alam inilah ya, bahwa penampakan Allah Subhanahu wa taala ada di dalamnya ya, begitu. Nah, berkaitan dengan yang tadi wahyu nubuatan mengenai 5 gempa yang akan terjadi. Nah, ini memang karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Eki, ini kan belum selesai bukunya begitu. Jadi yang mengenai 5 gempa ini memang belum diketahui ya, belum dijelaskan oleh beliau. Nah, adapun mengenai gempa yang tadi beliau sebutkan yang tanggal 4 April tahun 1905 kemudian dan tanggal 27 Februari tahun 1906 itu memang beliau sebelumnya pernah mendapatkan pernah mendapatkan nubuatan tentang gempa tanggal 4 April 1905 ya, di mana beliau di dalam buku ini menyebutkan beberapa potongan wahyunya. Di situ disebutkan bahwa zilzilah kadaka katanya ya, pahit getirnya gempa. Ya. Nah, ini potongan ini terjadilah ya pada tanggal 4 April 1905 gempa yang tadi disampaikan ya 7,8 skala Richter ya, kemudian menewaskan kurang lebih 20.000 jiwa ya. Bahkan dijelaskan juga sekitar 100.000 bangunan ya, 100.000 bangunan itu hancur ya. Nah, ini kalau memang bukan bukti ya bahwa Allah Ta'ala itu mendukung pendakwaan beliau ya, terus fenomena alam juga ya, itu beliau naudzubillah ya, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang menambahkan silakan. Ya, turunnya seorang utusan Allah itu memang salah satu bukti kebenaran didukung dengan fenomena alam. Kan begitu. Itu dalam dalam buku yang lain beliau sebut kalau nggak salah Daratul Imam, kan begitu. Ya. Dan ini adalah salah satu fenomena alam yang mendukung kebenaran dakwah beliau. Kan begitu. Kalau kita kembali ke sejarah misalkan masa lalu ketika fenomena alam Nabi Musa dengan kaumnya itu eksodus ya dari Mesir ke tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan, kan ada fenomena alam di situ. Ya kan? Dalam terma membelah laut, sebetulnya bukan laut dibelah tapi adalah laut merah itu surut. Kan seperti itu. Itu kan fenomena alam. Selalu ada fenomena alam. Selalu ada fenomena alam, kan begitu. Juga dengan demikian banyak yang terjadi pada menimpa pada Rasulullah SAW kan. Fenomena alam itu ya, kalau beberapa cerita yang kita pahami lah ketika beliau itu masih remaja ngikuti kafilah dagang ya kan, lalu kemudian itu dalam terik panas gurun pasir tapi selalu beliau dilindungi dengan awan ya. Awan kan begitu. Teduh ya. Jadi teduh. Nah, ini kalau orang mengatakan ini hal biasa, tapi tidak kalau orang bisa jeli. Ya kan? Orang-orang jeli dan hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca ini. Kan misalkan begini, tidak terlihat lah ya kan virus atau bakteri kan, tapi kalau orang yang paham dengan kesehatan dia tahu kalau begitu bisa orang bersin itu jutaan virus itu keluar kan. Maka ketika seorang bersin kita sudah tahu kita akan jauh-jauh kan seperti itu. Tapi kalau yang tidak mengerti nggak kelihatan kok. Jadi hanya orang tertentu yang bisa membaca nih fenomena ini dalam hal konteks kerohanian. Demikian juga ketika Nabi Isa alaihissalam lahir kan, ketika ada jatuh, kalau dalam Bible disebut bintang Daud kan, ada 3 orang Majusi yang bisa membaca ini, kemudian cari siapa nih yang lahir, bayi mana? Oh, ada seorang bayi lahir di Nazaret. Jadi ini bukan hal yang aneh sebenarnya kalau kita membaca sejarah-sejarah para nabi ya. Dan ini pun terbukti pada zaman Masih Maud alaihissalam. Tidak hanya ini, banyak yang lain sebetulnya, banyak hal lain sebetulnya. Tapi ini yang disampaikan di sini. Baik, masya Allah. Mungkin sebelum kita akhiri dialog kita, mungkin ada closing statement dari Pak Atta, silakan. Ya, baik. Seorang utusan Tuhan atau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai bukti kebenarannya itu juga didukung dengan adanya fenomena alam. Dan ini
pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihissalam ya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini pun ya fenomena alam tersebut telah memberikan bukti-buktinya. Di antaranya adalah sebagaimana dijelaskan dalam buku ini ya, gempa-gempa yang terjadi, kemudian wabah pes dan lain sebagainya. Insya Allah, luar biasa. Pak Iki, silakan closing statement-nya. Bagi saya barangkali kita lebihlah mendekatkan diri ya kepada Allah Ta'ala dengan apa yang sudah disampaikan nasihat oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, oleh para khalifah kan seperti itu, oleh para mubalik kan gitu, membersihkan diri, banyak beribadah, banyak beramal, itu aja. Bahwa itu nanti Allah Ta'ala juga akan menampakkan kebesarannya dengan berupa pengabulan doa-doa kita. Masya Allah. Luar biasa kajian episode ini, cukup merinding untuk saya pribadi. Mudah-mudahan juga mungkin para penonton tergerak memaknai hal ini dengan sangat dalam terkait penampakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasannya, pemaparannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Amin. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita dalam episode ini atas buku Tajalliyat Ilahiyah atau Penampakan Kebesaran Tuhan. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu dari buku-buku ini, dan semoga kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atas penampakan kebesaran Tuhan, penampakan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang, dan terima kasih atas segenap perhatian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.